Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Nerisa Arfiana dan kelompok saya yang beranggotakan Febi Komaril, Alifia Desyahania, Raisa Nalasya Rafina Kumandang ingin mempresentasikan proposal yang berjudul Membangun Ketahanan Pangan untuk Meningkatkan Produktivitas Berkelanjutan dengan Teknologi Smart Greenhouse. Smart Greenhouse atau rumah kaca cerdas adalah teknologi inovatif yang membantu meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Smart Greenhouse memungkinkan pengendalian lingkungan tumbuh tanaman secara otomatis dan tepat, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dengan cara meningkatkan hasil panen sambil mengurangi penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan pupuk. Masalahnya, keterbatasan kebijakan dan dukungan pemerintah hingga kini, kebijakan di Jakarta belum banyak yang mendorong pengembangan teknologi smart greenhouse, baik dari sisi insentif pajak, subsidi, maupun regulasi pendukung. Tujuan dari proposal ini ialah untuk mendukung ketahanan pangan di daerah perkotaan, khususnya Jakarta dengan menggunakan teknik pertanian vertikal dan pengelolaan ruang yang efisien. Smart Greenhouse memungkinkan produksi pangan segar di daerah perkotaan yang padat. Slide selanjutnya adalah tujuan program. Yang pertama adalah memperkuat pertahanan pangan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota yang rentan terhadap gangguan distribusi. Selanjutnya, memanfaatkan ruang yang terbatas. Teknologi ini memungkinkan pemanfaatan lahan-lahan kosong atau atap gedung untuk pertanian. Yang terakhir adalah efisiensi sumber daya. Dengan teknologi Smart Greenhouse, penggunaan air, energi, dan pupuk dapat dikendalikan secara tepat. Ini mengurangi limbah dan polusi yang sangat penting di kota seperti Jakarta. Selanjutnya ada studi kasus. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam ketahanan pangan, terutama karena keterbatasan lahan pertanian, polusi, dan ketergantungan pada distribusi pangan dari daerah sekitarnya. Dengan populasi yang terus meningkat, Jakarta membutuhkan solusi inovatif yang memastikan ketersediaannya pangan segar yang berkelanjutan. Dampaknya adalah ketergantungan pada distribusi pangan dari luar kota yang tetap tinggi, yang berisiko terhadap stabilitas pasokan pangan. Kemudian di slide selanjutnya ada solusi. Yang pertama ada sensor IoT dan sistem pemantau cerdas. Sensor dapat dipasang untuk memonitor suhu, kelembapan, cahaya, dan nutrisi tanaman secara real time. Ini memungkinkan pemeliharaan yang lebih presisi dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal. Kedua, ada integrasi dengan program Kota Hijau. Smart Greenhouse bisa menjadi bagian dari inisiatif Kota Hijau atau Green City, meningkatkan ruang hijau, mengurangi polusi, dan menjaga kualitas udara. Ketiga, ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi, dan juga beriringan dengan edukasi ke masyarakat. Selanjutnya ada estimasi biaya dan barang yang diperlukan. Pertama, ada material bangunan sebesar 100-150 meter persegi dengan estimasi biaya 300 juta di perkiraan harga terendah. Kedua, ada sensor dan IoT dengan estimasi biaya 30-100 juta. Ketiga, ada biaya bahan tanam dan nutrisi dengan estimasi biaya 10-30 juta. Keempat, ada biaya operasional listrik dengan estimasi biaya 2-10 juta tergantung pemakaian. Kemudian terakhir nomor 5 ada biaya tahunan dan operasional dan pemeliharaan dengan estimasi biaya 50-150 juta. Selanjutnya yaitu target dan indikator keberhasilan. Kepuasan petani atau pengguna, indikator keberhasilan terakhir yang penting adalah tingkat kepuasan pengguna Smart Greenhouse, baik itu petani, pengusaha, atau konsumen akhir. Pertama, penghematan air. Target penghematan yaitu 40-60%. Dan yang kedua, penghematan energi. Persentase pengurangan konsumsi energi 20-50%. Dan yang ketiga, waktu panen yang lebih cepat. Pengurangan waktu panen dibandingkan dengan pertanian konvensional bisa menjadi indikator keberhasilan, misalnya 15-30%. Dan yang keempat, pengurangan jejak karbon. Pengurangan emisi CO2 ditargetkan bisa sekitar 20% sampai 40% dibandingkan dengan model pertanian konvensional. Selanjutnya yaitu manfaat program. Pertama, lingkungan. Pengurangan jejak karbon, pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Yang kedua, sosial, penyediaan pangan terjangkau dan lokal, ketahanan pangan di komunitas.
Yang ketiga, ekonomi. Penghasilan lebih tinggi untuk petani perkotaan, cipta lapangan kerja baru, investasi antar sektor. Dan yang keempat, sumber daya. Penghematan air, pengurangan penggunaan energi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Program Smart Greenhouse di Jakarta menawarkan berbagai manfaat dari peningkatan ketahanan pangan, efisiensi penggunaan sumber daya, hingga pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, teknologi ini juga dapat meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung inisiatif keberlanjutan Jakarta sebagai kota yang cerdas dan ramah lingkungan. Dengan berbagai manfaat tersebut, Smart Greenhouse bisa menjadi solusi penting untuk menghadapi tantangan pangan dan keberlanjutan di Jakarta. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.